من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Baik teman-teman level 5 yang dimuliakan oleh Allah, ya. Semoga sampai hari ini di pertemuan yang ke-20 pembelajaran online, ya, semuanya dipelihara oleh Allah semangatnya dalam menuntut ilmu, kemudian juga berjuang, ya, menghafal kitabullah. Hari ini Ustazah mau ngajak teman-teman, ya, buka Al-Quran, buka mushafnya, belajar kembali tentang kisahnya Nabi Nuh yang ada di surat Hud. Nah, tapi sebelumnya ada yang harus Ustazah sampaikan. Nah, terkait cerita ataupun penjelasan yang ada di ayat 24. Nah, hari ini teman-teman akan belajar materinya dari ayat 24 sampai 40. Nah, sebelumnya mohon diperhatikan, dibuka Al-Qur'annya ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul fariqaini kal'a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani mathalan afala tadhakkarun. Di sini, ya, silakan diperhatikan. Nah, Allah memberikan permisalan, ya, antara orang yang a'ma, buta, wal asam, tuli. Buta dan tuli. Tuli itu apa sih Ustazah? Buta itu apa? Buta itu nggak bisa melihat, ya. Kemudian tuli itu nggak bisa, ya, nggak bisa mendengar. Ya, buta itu nggak bisa melihat, tuli itu nggak bisa mendengar, ya. Nah, kemudian wal basiri was sami' dibandingkan dengan kelompok yang kedua, yaitu orang yang bisa melihat dan orang yang bisa mendengar. Nah, ditekankan di ayat selanjutnya, hal yastawiyani masalah, apakah kedua kelompok ini, ya, kelompok pertama buta dan tuli, kelompok kedua basir dan sami' yang bisa melihat dan mendengar itu apakah sama? Ya, tentulah tidak sama. Apa pelajarannya dari ayat ini? Ya, ini terkait dengan petunjuk, ya, hidayah. Nah, orang yang mendengarkan ayat Allah ataupun wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah, nah, tetapi dia tidak mau mengimaninya, tidak mau mengamalkannya, kemudian abai dan lari darinya, ini diibaratkan orang yang asam, al-a'ma wal asam, orang yang buta dan tuli, orang yang tidak mendapatkan hidayah, ya. Karena hidayah ini mahal sekali datangnya, atau hadiah dari Allah, hadiah istimewa dari Allah, orang-orang yang dapat hidayah ini. Siapakah orang yang dapat hidayah? Ya, orang yang mau mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, diibaratkan seperti orang yang bisa melihat, ya, begitupun orang yang bisa mendengar, ya. Maka orang yang bisa melihat, orang yang bisa mendengar ini, ya, akan mendapatkan petunjuk. Ya, petunjuknya apa? Ya, Al-Quran tadi yang sudah diikuti, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga kehidupan dunia dan akhiratnya akan selamat. Nah, berbeda dengan orang yang buta dan tuli, ya, dia tidak mau mengimani apa yang Rasulullah sampaikan, sehingga, ya, ketika saat ini dia merasa tidak apa-apa, tidak rugi, ya, untuk saat ini dia merasa seperti itu. Nah, tapi dia akan mendapatkan, ya, balasannya atau kerugian yang sangat besar, ya, ketika di akhirat. Nah, bahkan ketika balasan itu Allah tentukan, ya, untuk diterima di dunia, maka itu adalah suatu ketentuan Allah,
Allah segerakan balasannya, kemudian tentunya di akhirat juga pasti akan ada balasan yang lebih besar lagi, begitu. Nah teman-teman, selanjutnya terkait kisahnya Nabi Nuh yang ada di ayat 25, walaqad arsalna nuhan ila qaumi. Ya, ayat 25 ini sampai ayat 40. Sebenarnya kisahnya Nabi Nuh itu panjang ya di surat ini. Sampai ini tuh, ini ayat 49 aja masih Nuh. Iya, sampai ayat 49. Ya, ayat 50 udah ganti ceritanya Nabi Hud. Nah, cerita tentang surat ini gitu. Jadi teman-teman sudah pernah belajar yang di level 2 ya, bahwa Nabi Nuh ini mendakwahi kaumnya ya selama 1000 tahun kurang 50, berarti 1000 dikurangi 50 berarti totalnya 950 tahun. Subhanallah, lama sekali ya, waktu yang sangat panjang. Nah, kalau Nabi Nuh ini adalah Rasul yang kedua setelah diutusnya setelah Nabi Adam alaihissalam. Ya, kalau manusia pada zaman dahulu itu umurnya panjang-panjang, ya bisa ratusan tahun. Kalau sekarang ya 100 itu sudah sudah sangat tua sekali gitu ya. Nah, kalau zaman dulu itu bisa sampai ratusan tahun. Nah, contohnya Nabi Nuh ini mendakwahi kaumnya selama 950 tahun dan ternyata yang beriman hanyalah sedikit. Nah, teman-teman sudah pernah nonton videonya di level 2 dulu. Nah, kalau di level 2 itu ada surat Nuh ya, di ayat qala ya qaumi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu, mereka berkata, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi kaumnya Nabi Nuh ini punya yang mengingkari ataupun yang mengingkari Nabi Nuh, yang tidak mengikuti atau mengimani Nabi Nuh, maka mereka menyembah berhala, patung-patung. Siapa patungnya? Ya, ada Lata, ada Uzza, ada Manah, ada Suwa', ya. Yang yang disebutkan ya, 5 berhala ini yang ada di surat Nuh itu. Nah, siapakah mereka ini? Mereka ini sebenarnya adalah orang-orang solih, ya, orang-orang solih yang beriman kepada Allah, ya. Karena kesolihan mereka, ya, mereka menjadi bintang ataupun orang yang dipercaya oleh masyarakat. Nah, setelah mereka meninggal, kemudian para pengikutnya ini ataupun bukan orang-orang yang suka ataupun cinta dengan orang-orang solih ini kemudian bikin patung, ya, yang patung ini dimiripkan dengan wajah mereka, gitu, dimisalkan dengan mereka orang-orang solih ini, kemudian disembah. Nah, kaumnya Nabi Nuh yang ingkar, yang tidak mengimani Nabi Nuh ini, mereka nyembah berhala yang 5 ini. Ya, namanya berhala, ya mereka beli di toko patungnya Uzza yang kecil, ya, nyampe rumah disembah deh patungnya. Namanya juga patung, ya, patung kan bikinan manusia, ada yang patung dari batu, ada yang dari kayu, dari semen, macam-macam ya. Habis itu dibanting bisa pecah, patungnya pecah, berarti Tuhannya pecah gitu ya. Makanya Allah mengibaratkan ya, mereka ini orang-orang yang tidak berakal. Masa batu disembah, kayu disembah, habis dibikin terus disembah gitu ya. Nah, terus teman-teman ingat kembali ya ceritanya ya, Nabi Nuh yang dakwah selama 950 tahun ini sebegitu lamanya. Jadi dalam riwayat Nabi Nuh ini punya istri, ya, yang satunya istrinya Solihah, yang satunya lagi istrinya Tolihah. Jadi Solih itu lawannya adalah Toleh,
gitu ya. Intinya ingkar, nyembah berhala juga gitu. Dan Nabi Nuh juga punya beberapa anak. Salah satunya ada Kan'an. Nah, semua anaknya Nabi Nuh ya taat kepada beliau atau mengimani Nabi Nuh ya, bahwa beliau Nabi Allah. Nah, berbeda dengan Kan'an ini. Tapi Kan'an ini pura-pura ya, saudara-saudaranya nggak tahu kalau, bahkan Nabi Nuh sendiri itu nggak tahu kalau sebenarnya Kan'an ini tidak mengimani beliau gitu atau ingkar. Tapi Kan'an ini berpura-pura di hadapan ayahnya, di hadapan saudara-saudaranya, seakan-akan dia taat kepada Nabi Nuh ya. Kemudian dan ini dijelaskan tahu dari mana akhirnya ustazah tahu dari mana kalau misalkan ternyata Kan'an ini tidak taat kepada Nabi Nuh ataupun ingkar kepada Nabi Nuh. Nah, itu di ayat 46 ya, ayat 47 itu dijelaskan. Di situ ada kata-kata innahu laisa min ahlik gitu. Awalnya kan Nabi Nuh berdoa kepada Allah biar Kan'an ini yang tenggelam, yang tidak ikut kapalnya Nabi Nuh, yang mau tenggelam itu berdoa agar diselamatkan. Nah, ternyata dijawab sama Allah bahwa innahu laisa min ahlik. Kan'an itu sebenarnya tidak termasuk golonganmu atau keluargamu, karena Kan'an itu sebenarnya itu yang enggak mengimani Nabi Nuh gitu dalam hatinya. Begitu ya. Jadi perjalanan dakwah yang sangat lama sekali ya. Teman-teman boleh diputar lagi videonya Nabi Nuh ya. Pelajaran yang bisa diambil adalah begitu besarnya ya rasa sabar yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihi salam ya, dalam berdakwah, dalam mengajak orang, dalam nasihatin orang ya, biar beriman sama Allah, biar taat sama Allah, biar hatinya merunduk takut sama Allah ya. Begitupun kita, ada sesuatu yang harus kita contoh dari sosok Nabi Nuh ini, sabarnya beliau ya, dakwah sebegitu lama, ngajak orang sebegitu lama ya, dimusuhin iya, dicaci maki iya ya. Ingat ketika Nabi Nuh bikin kapal ya, kan itu tempat tinggalnya di tengah padang pasir, lagi panas banget ya padang pasir ya, tapi lagi gersang-gersangnya Nabi Nuh malah bikin kapal gitu, pasti yang dicaci maki ya sama orang-orang di sekelilingnya, ngapain di tengah padang pasir begini bikin kapal begitu ya, di tengah padang pasir begini bikin kapal, terus ditertawakan sama kaumnya. Tapi Nabi Nuh ya tetap kokoh ya dengan wahyu yang beliau terima ya dari Allah untuk bikin kapal ya, karena Nabi Nuh tahu dari wahyu ini akan datang azab untuk kaumnya. Nah, begitu. Nah, insyaallah seru sekali ya kisahnya, silakan dilihat lagi videonya. Nah, hadani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjut ya kisahnya Nabi Nuh di pertemuan selanjutnya, masih tetap dengan ceritanya Nabi Nuh ya. Insyaallah dibahas lebih detail lagi tentang Kan'an yang melarikan diri dan sebagainya ya. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.